Pada siang hari ini saya akan melepaskan satu berita yang sangat penting, fundamental, mendasar banget gitu. Bahkan pada level kekristenan manapun akan sangat dipengaruhi oleh message ini. Saya akan langsung mengajak Anda melihat di dalam Wahyu pasal 12. Kitab Wahyu ditutup mata kita oleh setan supaya kita tidak terlalu banyak membaca kitab Wahyu. Setan memberikan impresi yang dikirim kepada pikiran-pikiran anak Tuhan bahwa kitab Wahyu kitab mengerikan, itu berbicara tentang setan, kitab Wahyu bicara tentang hukuman, kitab Wahyu bicara tentang keadaan zaman yang mengerikan dan sebagainya. Jadi ditutup bahwa ternyata di sisi lain kitab Wahyu justru menyimpan tentang apa yang akan terjadi dengan saudara ke depan yang penting, destiny saudara, apa yang menjadi agenda Tuhan terakhir, bagaimana pemerintahan Tuhan mengambil alih pemerintahan atas dunia, dan sebagainya. Sehingga setan berkepentingan menutup mata Anda untuk tidak membaca banyak kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu menceritakan kekalahan dia dan kemenangan Tuhan kita. Kitab Wahyu bukan menjadi eskatologi, ilmu tentang akhir zaman yang mengerikan, tetapi justru bicara tentang victorious eschatology, eskatologi yang penuh kemenangan. Gitu. Jadi Kristen kalau banyak baca kitab Wahyu, maka setan tahu, kita akan tahu kemenangan kita dan kita tahu bagaimana kemenangan kita terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saya sungguh menasihati Anda untuk jangan segan-segan menengok selalu kitab Wahyu. Terbongkar semua. Bagaimana musuh punya strategi, bagaimana Tuhan punya cara mengambil seluruh pemerintahannya pulang kepadanya. Luar biasa, Wahyu pasal 12 ayat 10. Kita mau lihat sisi lain dari kitab Wahyu. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, lihat ini, sekarang telah tiba. Cepat atau lambat saudaraku, kita tidak tahu waktunya kapan yang tepat, tapi akan tiba. Kita bernubuat sekarang bahkan, telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Pemerintahan, keselamatan, kuasa bakal menjadi fakta yang luar biasa. Dan kita akan melihat hari itu di mana pemerintahan sepenuhnya sudah diambil alih oleh Tuhan dan dia yang diurapinya, kata Wahyu pasal 14, itu terjadi di saat seperti apa? Kita lihat ayat selanjutnya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi di kitab Wahyu, di Wahyu 12 ayat 10 ini diceritakan bagaimana setan akhirnya dikalahkan, dilemparkan. Dan di sini setan disebut pendakwa. Mendakwa siapa? Mendakwa saudara-saudara kita, Anda semua. Setan dakwa kita, siang dan malam bahkan. Dan saudara kita lihat ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Perhatikan, setan nanti kalahnya oleh darah anak domba. Jadi serangan setan berupa dakwaan. Tapi kita tahu bahwa ternyata darah domba menanganinya dengan baik. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, ayat ini bercerita tentang nantinya waktu terjadi peralihan pemerintahan secara nyata, nanti pemerintahan dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya, kata Wahyu pasal 14, maka di saat itu sebetulnya setan dilemparkan sebagai pendakwa yang mendakwa kita semua. Aneh sekali,
di kisah ini tidak diungkapkan strategi setan dan status setan yang lain. Sekedar Anda tahu, ada 4 julukan setan di Alkitab. Yang pertama penipu. Penipu itu dia kirim dusta. Dan sasaran dusta adalah pikiran kita. Makanya setan itu terkenal disebut bapak pendusta. Senjatanya dusta, tipuan yang ditipu pikiran kita manusia. Yang kedua, setan di Alkitab disebut perusak, destroyer. Senjatanya setan adalah kirimkan penderitaan dan sasarannya kepada tubuh. Kalau tipuan pikiran, kalau yang dia kirim adalah penderitaan, maka tubuh dia perusak betul. Dia habisi kita, kalau bisa tubuh kita rontok, kita jadi lemah, kita jadi jiwa kita sakit, dia rusak semua lewat penderitaan. Yang ketiga, setan disebut penguasa di Alkitab. Penguasa, dia punya kecanduan berkuasa gitu. Dan setan punya senjata, dia kirim kesombongan yang disasar kemauan kita, kehendak kita, sombong. Nah, setan terkenal dengan 3 status dia itu, penipu, perusak, penguasa. Namun, di dalam kitab Wahyu tadi, justru saat peralihan pemerintahan dari tangan setan kepada tangan Tuhan dan dia yang diurapinya, maka yang ditekan pada kisah setan yang terakhir ini, yang ditekan adalah justru peran setan sebagai pendakwa. Bukan perusak, bukan penipu, bukan, tidak dikatakan dia juga penguasa, bukan, tapi pendakwa. Saya harus katakan kepada Anda, di kisah-kisah akhir nanti, dari akhir zaman, itu nanti setan justru melakukan serangan yang luar biasa dalam strategi satu ini, yaitu mengirim dakwaan kepada saudara. Ini luar biasa, dan pendakwaan yang dikirim setan itu adalah sasarannya hati nurani saudara. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Penipu, sasarannya pikiran. Yang kedua, dia perusak, dia kirim penderitaan, sasarannya tubuh. Terus dia kirim sebagai penguasa, dia kirim kesombongan, yang disasar kehendak kita. Tetapi yang paling mengerikan adalah pendakwa, itu membuat Anda jadi punya perasaan terdakwa, dan kemudian kita jatuh karena itu. Oke, target dari dakwaan sudah jelas. Saudaraku, kalau engkau didakwa, engkau pasti diingatkan tentang kesalahan-kesalahanmu. Saya fahami beberapa dari Anda kemudian merasa tidak yakin kepada jawaban doamu karena kau merasa bersalah. Setan dakwa Anda, orang macam kau masa doanya didengar Tuhan. Setan terus kirimkan dakwaan. Begitu Anda merasa terdakwa, Anda tidak bisa punya kekuatan beriman. Masa Tuhan memberkati iman saya dan gunung pindah? Anda tidak terlalu yakin. Anda merasa salah, dan perasaan salah itu akan satu, memutuskan hubungan saudara dengan Tuhan. Karena Anda tidak merasa sumber, Tuhan sebagai sumber mau memberkati Anda. Saya bersalah. Posisi keadaan nurani yang bersalah atau merasa bersalah itu memutuskan, disconnected, terputus hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, iman tidak diaktifkan. Mana mungkin Anda bisa yakin sesuatu menjadi milik Anda dari Allah. Kalau Anda merasa bersalah, Anda tidak bisa meyakini sesuatu. Masa kepercayaanku jadi kenyataan? Dan wow, yang ketiga, target kalau Anda didakwa adalah Anda enggak terlalu yakin bahwa Anda menjadi alat Tuhan yang bisa dipakai. Siapa saya ini? Saya orang jorok, masa Tuhan pakai saya? Tuh, begitu Anda merasa bersalah, maka statusmu sebagai hamba Allah yang bisa dipakai Allah, instrument of God, alatnya Allah enggak lagi bekerja. Anda merasa iman enggak bekerja, terputus, dan jawaban doa Anda tidak terlalu yakin Anda terhadap jawaban doa Anda. Dan kemudian yang mengerikan adalah Anda merasa Anda enggak bisa dan enggak layak dipakai Tuhan. Gila enggak? Dakwaan itu melumpuhkan saudara. Setiap kali Anda merasa bersalah atau membangkitkan rasa bersalah, yang mengerikan adalah Anda lumpuh. Satu, doamu lumpuh. Dua, imanmu lumpuh. Ketiga, statusmu lumpuh. Setan itu luar biasa. Makanya lihat, di akhir-akhir kisah setan, yang ditonjolkan bukan tipuannya, bukan penderitaan yang dia kirim, bukan kesombongan yang diungkit-ungkit. Yang ditekan adalah
dakwaan setan terhadap saudara-saudara kita. Dia dilemparkan karena itu. Ngerti sampai di sini? Saya siang ini memang agak mau ngajar supaya Anda tahu tujuan setan itu menggulingkan posisi Anda sebagai anak Allah. Mari kita lihat Sakaria pasal 3. Ini harus tahu ini. Nanti ada saatnya kita training itu 4 strategi setan. Itu perlu banget. Tapi saya mau tekan siang ini kepada strategi yang menurut saya itu paling canggih yang setan pernah miliki. Hanya cukup mendakwa Anda, selesai semua. Anda tidak yakin jawaban doa, Anda tidak bisa mengaktifkan iman, dan pada akhirnya Anda merasa tidak berstatus anak Allah dan tidak bisa dipakai Tuhan, dan selesai. Siapa yang, coba tolong kesaksian di depan, siapa yang setiap merasa bersalah di hadapan Tuhan, itu malah terjadi kebangunan rohani. Tolong. Siapa yang merasa kalau makin bersalah, itu rasa sukacita. Aku sejak punya perasaan salah itu aku senang banget. Teduh hatiku, damai jiwaku. Coba bilang, coba berani bilang. Enggak ada kan? Setiap kita begitu ditekan oleh rasa bersalah, aneh, disconnected dengan Tuhan, iman tidak diaktifasi, dan yang mengerikan, Anda tidak yakin bahwa Anda masih anak Allah. Wow, ini perlu kita bahas nih, gak main-main ini. Isu siang hari ini adalah isu strategi setan paling mengancam kita, dakwaan. Dan bagaimana mengatasinya? Alkitab bilang, dikalahkan oleh darah anak domba. Nah, kita mau ungkap itu sepanjang 1 jam di depan, mungkin 2 jam, kalau meleset 3 jam. Ada kemungkinan 4 jam. Sakaria 3 ayat 1. Enak sekali kebaktian kedua ini. Bebas, tidak dibatasi seperti kekejaman sesi pertama. Sakaria pasal yang ketiga. Sakaria pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kita mau lihat gambaran ini. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Jadi Yosua berdiri di depan malaikat Tuhan, tapi lucunya sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk kitik-kitik dia, enggak. Untuk mendakwa dia, jelas. Apa yang setan lakukan? Jelas, mendakwa. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Oh, iblisnya dimarahin. Malaikat Tuhannya enggak bilang, aku setuju, benar, Yosua memang kotor, setuju. Enggak. Lihat, malah dilawan itu setan. Lalu malaikat Tuhan berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Saudaraku, mestinya Yosua memang tidak layak dibela. Mestinya. Kenapa kita tahu? Karena ayat 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Jelas kotor. Setan dapat alasan mengatakan Yosua kotor. Jelas emang setan itu benar. Memang yang dia lihat betul Yosua kotor. Tetapi keputusan malaikat Tuhan ini yang keren. Dia bela Yosua padahal kotor. Gitu. Malah disikat setannya. Emang setan itu sial, saudaraku. Coba ayat 4. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Wih, sedap. Tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Prosesnya bukan pakaiannya dicopot dulu baru dibela. Enggak. Dibela dulu baru dicopot. Makanya Alkitab bilang, Yesus mengasihimu ketika kamu masih berdosa. Roma pasal 5. Yesus mengasihimu ketika kamu masih berdosa. Untung ayatnya tidak bilang, Yesus mengasihimu saat engkau sudah tidak berdosa. Enggak. Enggak ada harapan kalau ayatnya seperti itu. Wajah-wajahmu tuh, waduh, wajah yang dihardik malah. Sedap.
Tanggalkanlah pakaian yang kotor daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat sedap, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Yang kotor diganti pakaian pesta. Setan kemudian kehilangan kesempatan mendakwa selamanya. Karena pakaian telah berganti. Saya sungguh senang. Karena ini akan mengobati semua sakit-sakit saudara. Anda yang datang hari ini. Saya membaca penelitian dari British University, ya, dekat Tangerang situ. Penelitian dari British University berkata, para ilmuwan telah menentukan bahwa memiliki perasaan bersalah benar-benar dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Wah, ini saya cuplik satu poin saja, efek perasaan bersalah. Saya ulangi, para ilmuwan telah menentukan bahwa memiliki perasaan bersalah benar-benar dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Hanya dikirim saja perasaan bersalah, didakwa saja, selesai Anda. Tidak kebal. Jangankan mencret, masuk angin, wah kalah Anda. Kita lihat bahwa sebetulnya Yesus telah menangani itu. Mari kita lihat Kolose 2. Nanti saya mau ngajar lewat gambar-gambar, tapi sebelum itu ini ayat sebelum masuk kepada salah satu isu penting di Alkitab. Kolose 2 ayat 13, boleh kita lihat Kolose 2 ayat 13, saya baca, Anda simak baik-baik sampai ayat 15. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan. Dulu Anda melanggar, Anda mati. Tapi sekarang Anda dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Waktu Anda diampuni pelanggaran Anda dihidupkan. Makanya perasaan bersalah mematikan. Percayalah. Setiap kali Anda mengemban, membawa, memikul rasa bersalah, itu membunuhmu daripada menghidupkanmu. Maka Yesus perlu mengampunimu, menangani rasa itu. Saya ulangi, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14, keren. Dengan bagaimana caranya, prosesnya? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, baca sama-sama, mendakwa dan mengancam kita. Yesus tahu dakwaan dan ancaman setan itu paling bahaya. Maka di kayu salib misi pentingnya itu surat utang yang isinya kekalahanmu, kekuranganmu, kelemahanmu, dosamu. Itu perlu dipakukan di kayu salib. Selesai, lunas gitu. Sehingga waktu setan mau dakwah, nggak bisa. Udah selesai. Yesus dan kayu salibnya menangani surat dakwaan itu. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow. Jadi setan udah kalah. Yesus telah menanganinya. Seberapa Anda yakin itu? Saya mau memberikan Anda gambaran. Begini, beberapa dari Anda itu punya kebiasaan buruk di kepalamu, yaitu sin conscious, punya kesadaran sama dosamu, sadar akan kesalahanmu. Nah, saya sungguh berempati sama Anda, karena saya pernah merasakan tahun-tahun disiksa dengan begini, sadar kesalahan saya. Banyak orang Kristen yang tidak forgiveness conscious, sadar pengampunan Tuhan, dia lebih senang sadar kesalahannya. Perperangan Kristen itu masalah sadar. Anda sadar apa sekarang? Banyak orang malah bangga. Demikianlah saya, inilah saya yang miskin ini. Anda sadar kemiskinanmu, daripada Anda sadar Allah menyediakanmu. Lihat, kita tuh selalu punya sadar yang salah. Peperangan kekristenan itu conscious. Kesadaran.
Kita lebih senang menyadari kita salah daripada menyadari Yesus telah memakukan surat hutang itu. Kita ada dalam kesadaran yang menyiksa diri kita sendiri. Oh my God. Di mana kesadaranmu? Mari kita lihat gambar pertama. Saya mau jelaskan ada satu hal yang penting. Nah, percayalah itu bukan kotak perpuluhan. Itu namanya tabut perjanjian dan semuanya itu dari emas. Itu tabut perjanjian dari emas. Nah, saya mau sedikit menguak tabir di balik tabut perjanjian ini, ya. Mari kita lihat di dalam Keluaran 25, kita akan banyak baca ayat-ayat untuk mengenali tentang tabut perjanjian. Keluaran 25 ayat yang ke-17 mulai. Keluaran 25 ayat yang ke-17 mulai. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Mana gambarnya? Tutup pendamaian dari emas murni. Gambarnya mana? Nah, itu tutup pendamaian itu yang di atas. Ada 2 malaikat kerubim dengan sayapnya itu. Nah, itu yang bagian atas ini, tong ini, tabut ini ditutup oleh namanya tutup pendamaian dari emas murni. Kita lanjutkan pembacaan ayatnya. 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Kira-kira lebar 1 meter, panjang 2 meter, tinggi 1 meter. Ayat 18, dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas, tadi kerubim, malaikat kerubim, itu sebenarnya melambangkan Tuhan sendiri, yang nongkrong di atasnya itu, menjaga kebenaran dan keadilan. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Jadi kerubimnya dibuat di ujung kanan, ujung kiri. Ayat 19, buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas tuh. Kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Terus, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Perhatikan cerita ini. Kerub itu mukanya ngadep ke tutup pendamaian. Oke? Perhatikan, ingat-ingat itu, nanti saya mau jelaskan itu. Muka kerub itu menghadap ke tutup pendamaian. Terus ayat 21, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Nah, dan dalam tabut itu, tong itu isinya apa? Engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Nah, ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Gambarnya? Sebelumnya, di atas tutup pendamaian itu, yaitu di antara 2 kerub itu, Tuhan itu hadir di situ dan Tuhan berbicara dengan umatnya di sana pada zaman perjanjian lama. Tuhan bicara di situ. Perhatikan itu nanti. Nah, coba gambar berikutnya. Nah, tutup pendamaian itu bisa dibuka. Tutup pendamaian itu ada isinya. Apa isinya? Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, itu isinya. Aduh, ketutup tuh 1. Ya, itu isinya. Isi dari tabut perjanjian itu ada 3 benda di situ. Benda pertama, seperti guci, itu buli-buli isinya mana. Yang turun dari sorga, mananya disimpan di situ. Yang kedua, ada benda itu tongkat. Tongkat Harun yang bertunas, berbunga. Kemudian benda ketiga, itu 2 loh batu.
Nah, itulah isi dari tabut perjanjian. Terus tiga-tiganya ditutup sama tutup pendamaian. Enggak boleh dilongok-longok. Sekali ditaruh 3 benda, ditutup. Tutupnya namanya tutup pendamaian. Terus dijaga oleh 2 kerup yang melambangkan Allah sendiri. Dijaga. Sayapnya itu di situ. Nah, Tuhan hadir tidak di dalam tong. Tuhan bersuara enggak di dalam tong. Tuhan hadir dan ngomong di atas tong. Itu penting. Jadi Tuhan enggak ngomong di dalam tabut, tapi di atas tutup pendamaian baru Tuhan hadir dan ngomong. Nah, nanti di akhir cerita ini Anda tahu Kristen jenis di dalam tong dan Kristen jenis yang mengalami hadirat Tuhan itu di atas tabut itu. Oke? Nah, mari kita lihat dulu. Tabut ini ternyata diangkat kemana-mana, diangkat. Coba lihat gambarnya. Wah, itu bukan orang Nigeria, bukan. Gambarnya aja kurang bagus. Saya cari di internet yang paling bagus yang mana. Ya kira-kira itulah. Orang Israel lihat, kalau mau bertempur, pasukan itu di belakang. Justru yang di depan ini nyanyi-nyanyi. Ini strategi perang paling aneh. Main musik. Kok enggak takut dipanah ini? Itu lucu nih strategi perang Israel. Selalu tabut itu digotong di depan. Di atas tabut Tuhan hadir. Jadi mereka mementingkan kehadiran Tuhan di atas semua senjata perang dan strategi tempur mereka. Tuhan dikedepankan supaya akhirnya Tuhan juga bilang, yang bertempur bukan kamu. Kamu diam saja, akulah yang bertempur. Jehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku. Jadi Israel itu kalau berangkat perang kayak begitu. Nah, mari kita lihat Bilangan 10 ayat 35 dulu. Bilangan 10 ayat 35. Bilangan 10 ayat 35. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, ini kalau tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu, gitu. Jadi kalau tabut itu sudah waktunya berangkat, gitu, langsung Musa bilang, Tuhan bilang kita suruh berangkat, bangkitlah Tuhan, terseraklah musuhmu, gitu. Jadi setiap tabut itu berangkat, musuh itu pasti terserak itu. Keren banget. Kalau orang Israelnya emoh gimana? Emoh, masih capek. Tahu nggak saudara, Tuhan itu paling tahu timingnya berangkat. Orang Israel yang berkemah waktu itu ada 2.500.000 sampai 3 juta orang, bayangkan. Banyak nggak? Nah, waktu mereka berhenti berkemah, itu mereka buang kotoran di situ. Coba 2,5 juta orang beol bareng. Itu kotoran luar biasa di padang perkemahan itu. Dan Anda harus tahu, kitab Imamat berkata, setiap kepala rumah tangga bawa 1 skop. Itu untuk kubur kotoran mereka. Jadi kalau sudah keluarganya, berapa anggota keluarganya? 15. Wah, itu 3 kali pup saja, itu sudah, wah, saudaraku, udah mana lagi ya? Gitu. Nggak ada lubang lagi. Wong itu 2,5 juta orang kemah bareng. Bayangin loh. Jadi kalau ada orang Israel yang bilang, Tuhan bilang berangkat gitu, tiang awan, tiang api bergerak, terus orang Israel bilang, "Mah, aku mau di sini." Anda tahu? Mereka terpaksa kumpul sama kotoran mereka sendiri. Siang ini kalau Tuhan ngomong apapun sama Anda, temui orang itu, ganti pekerjaanmu, pindah ke kota ini, maafkan dia. Apapun yang Tuhan katakan, lakukan. Biasanya waktu Anda tidak taat kepada Tuhan, kekotoranlah yang tertinggal bersama Anda. Jadi taat saja, sudah. Pasti Tuhan mengarahkan ke tempat-tempat yang baik. Amen. Nah, saya lihat ada ayat 36. Wah, jadi kalau tabut berangkat, bangkitlah Tuhan, musuhmu terserak. Nah, kalau tabut berangkat, itu tanda-tanda musuh digoncangkan. Tapi 36. Dan apabila tabut berhenti, gitu, berkatalah, iya Musa, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini gitu.
Jadi kalau tabut berhenti, Musa teriak, Tuhan kembalilah kepada Israel gitu. Asik banget kan? Terus Tuhan kembali dinikmati kehadirannya oleh seluruh umat Israel. Berangkat lagi, perang gitu. Berhenti, Tuhan balik. Ya ampun, hebat sekali. Itulah orang Israel. Nah, saya mau kita baca sebuah tragedi yang mengerikan terhubung sama tabut perjanjian. 1 Samuel pasal 4. Semua lihat. 1 Samuel pasal 4 ayat yang kedua. 1 Samuel pasal 4 ayat yang kedua. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. Loh, kok kalah? Yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Banyak enggak 4.000 orang mati? Ini termasuk kekalahan terbesar yang Israel pernah alami. Sebelumnya Israel mengalami 36 tentara mati. Kisah kota Ai. Ayat 3, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, kalah nih 4.000 orang mati, mereka kembali dengan frustrasi, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Ini keren banget keputusannya ini para tua-tua. Ini loh, kalau sudah tua tuh memang bijak. Tua-tua, bijak sekali keputusannya. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian. Oh pantes, berani-beraninya perang, tabutnya ketinggalan. Ini dodol Garut ini. Kok bisa loh, wong terbiasa menang dengan cara itu, ganti cara. Aduh, my God. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya datang. Loh, kalau ada tabut diambil supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Gitu loh. Saudara, tanpa kehadiran Yesus dalam dirimu, gimana caranya menang sama hidup? 4.000 dolarmu hilang. Maksudnya itu 4.000 tentara Filistin tadi. Terus ayat 4, aku senang ini. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka berangkat dari sana, tabut perjanjian Tuhan lalu mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, dan ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Ayat 5, segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai di perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, ngeri gak tuh? Orang Israel itu senang banget ketika tabut perjanjian balik, senang banget. Mereka sampai, ya aku juga heran ya saudaraku. Itu hal yang membuat mereka sukacita, kenapa ketinggalan? Ayat 6. Dan orang Filistin mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, lihat efeknya. Ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Musuh aja tahu kok kalau ada tabut, Allah mereka ada. Ngeri gitu. Jadi sudah lumrah musuh-musuh Israel itu tahu kalau ada tabut bahaya buat mereka. Karena tabut itu tempat nongkrongnya Tuhan. Allah mereka telah datang ke perkemahan itu dan mereka berkata, celakalah kita sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Ayat 8, celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Ternyata waktu Tuhan mengalahkan Firaun dan orang Mesir, itu kedengaran cerita itu sampai kepada bangsa-bangsa. Sampai orang Filistin ikut dengar. Dan tentunya orang Mesir bilang, cerita tentang Yehova yang hebat. Dan kalau Tuhan sudah hadir, Tuhannya orang Israel mengerikan banget. Musuh sudah pasti kalah. Ini yang saya mau katakan bahwa saudara, engkau harus mengerti rahasia kehadiran Tuhan.
perasaan bersalahmu itu menjadi target setan dalam dakwaannya. Supaya kau ndak ngalami Tuhan, hadiratnya, kekuasaannya, dan suaranya. Oleh karena itu kita mau lihat gambar isi tabut tadi. Masih ada satu lagi. 1 Samuel 6 dulu. Sebelum gambar, 1 Samuel 6. Ayat 19. 1 Samuel 6 ayat 19 dulu. Saya ketinggalan satu ayat. 1 Samuel 6 ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes. Oh, Anda kalau punya anak, jangan kasih nama Semes. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Oh, hati-hati. Jadi tabut itu enggak boleh dilongok. Kalau Anda longok, Anda dongok. Ini jelas Alkitab bilang karena bayangkan, ini perkataan yang kuat sekali. Ia membunuh, ianya huruf besar. Tuhan membunuh orang Bet-Semes gara-gara mereka melongok ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Jadi tabut perjanjian itu keren. Tuhan hadir. Tapi jadi enggak keren kalau Anda buka tutupnya, Anda longok isinya. Keren kalau tabut itu dibiarkan Allah ada di sana di atasnya setelah ditutup sama tutup pendamaian. Jangan dibuka. Yang keren jadi enggak keren kalau Anda loh. Yang keren itu yang di atas tong, bukan yang di dalam tong. Emang apa yang di dalam tong? Buka gambarnya. Gambarnya yang tadi. Nah itu tuh kalau Allah hadir kayak gitu tuh. Itu. Wah. Yang tadi, yang isinya tabut. Nah itu, isi tabut ini ada 3. Kenapa enggak boleh dilongok isi tabut itu? Ternyata 3 benda ini saya temukan di Alkitab, saya kaget. Saya baca survei di kitab Imamat, Keluaran, Ulangan, saya kaget, saya temukan. Bahwa 3 benda ini pantas aja kalau dilongok mati, karena 3 benda ini menjadi perlambang bagi 3 hal. Ketiga benda ini melambangkan pemberontakan dan penolakan terhadap Allah sendiri. Mari kita lihat. Aku mau kasih tunjuk bukti ayat-ayatnya. Benda-benda ini lambang pemberontakan manusia semua. Yang pertama, mari kita lihat Ulangan 9. Ada beberapa banyak ayat yang menggambarkannya, tapi ini ayat yang paling buat saya paling mendekati untuk menjadi bukti bahwa ternyata 10 perintah Allah, 2 loh batu itu mewakili penolakan manusia terhadap standar Allah, hukum Allah, prinsip Allah ditolak. Mari kita lihat kejadiannya, Ulangan 9 ayat 11. Sesudah lewat 40 hari, 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini. Jadi Musa suruh turun, bawa loh batu itu. Sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka menyimpang, lihat, dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka, mereka telah membuat patung tuangan. Jadi waktu Musa itu nerima 2 loh batu, di saat yang sama Israel di bawah membuat patung tuangan. Kurang ajar enggak itu? Jadi benar-benar ini keadaan yang kacau sekali. Israel enggak mau nunggu hukum yang turun dari Gunung Sinai. Mereka buat hukum mereka sendiri. Patung lembu emas tuangan, ampun enggak toh? Itu benar-benar menolak apa yang diberikan Tuhan di atas gunung, ditolak. Prinsip-prinsip Allah ditolak. Standar 10 perintah Allah, standar prinsip ditolak.
Mereka memilih prinsip-prinsip duniawi, patung tuangan, lembu, mati, nggak ada nyawa, nggak ada roh. Itu yang mereka tuhankan. Ini buat Tuhan kekejian yang luar biasa. Yang kedua, tadi gambarnya, buli-buli isi mana. Mari kita lihat ayatnya, Bilangan 11. Bilangan 11 ayat 4. Kalau tadi 2 loh batu, itu penolakan terhadap prinsip-prinsip dan hukum-hukum Allah. Tetapi ini, buli-buli isi mana ini, melambangkan penolakan manusia terhadap penyediaan dan berkat Allah. Katakan, penyediaan dan berkat Allah, katakan. Ditolak coba. Mari kita lihat, Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang, aduh bacanya jangan keras-keras. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ini kok belanjaan dibaca. Mereka jadi keingat yang enak-enak itu termasuk mentimun, bawang merah, prei, ya ampun. Ayat 6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat, mana mentimun. Saya mau nanya, kalau Anda di rumahmu tiba-tiba kejatuhan mana dari surga, dari plafon rumahmu, senang enggak? Senang enggak? Ajaib enggak? Hari pertama. Seminggu? Senang. Makanya itu terus, seminggu. Sebulan? Agak senang, tapi mulai bosen. Kalau 40 tahun, tidak mudah. 40 tahun makan itu dong. Sebetulnya pantas mereka bosan, tapi itu penghinaan kalau berkatalah. Saudara hati-hati ya, yang biasanya dulu waktu terima kerjaan bersyukur, karena selalu sudah biasa kerjaannya sekarang nggak bisa ngucap syukur lagi. Sesuatu yang udah biasa, susah Anda syukuri lagi, hati-hati. Oke, termasuk istrimu kan, istrimu tuh Mbak Dewi, sayangku, tiap hari 3 bulan. Bulan madu lewat tinggal bulannya. Madunya udah habis, nggak ada sayang-sayangan lagi. Udah terbiasa anugerah itu. Kemudian Anda jadi komplain. Ini menolak penyediaan Allah. Yang ketiga, tongkat Harun. Wah, saya teliti lagi. Kalau tongkat Harun kenapa ya? Oh, tongkat itu setahu saya lambang otoritas, pemerintahan. Mari kita lihat kisahnya. Tongkat Harun ini mewakili penolakan manusia terhadap pemimpin yang ditetapkan Allah. Terhadap otoritas, hati-hati. Penolakan terhadap otoritas membahayakan hidup Anda. Menurut penelitian kami di 7 Basic Principle of Life, maka dosa dengan dampak terbesar adalah melawan otoritas. Hati-hati. Dosa dengan dampak penghancurannya terbesar di dunia, itu perlawanan terhadap otoritas Tuhan yang diwakilkan kepada otoritas-otoritas di muka bumi. Mari kita lihat Bilangan 16. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel, dari umat Israel, diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan, dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Ingat dong Harun itu siapa? Itu ditunjuk Tuhan loh saudaraku. Sekarang lihat Bilangan 17 ayat 10. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka atau pemberontak kepada otoritas, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Nah, gambarnya dilihat lagi.
Saudara, gambar yang tadi sebelumnya, 3 benda itu semua lambang pemberontakan terhadap pimpinan Tuhan, terhadap prinsip Tuhan, dan terhadap penyediaan Tuhan. Itu lambang pemberontakan. Nah, Tuhan itu penuh kasih karunia. Dia tidak mau saudara tertekan dalam perasaan salah karena menyalahi prinsip, menyalahi berkat Tuhan, dan menyalahi kepemimpinan Tuhan. Maka Tuhan perintahkan ditutup. Dan Anda nggak boleh longok nginget-inget kesalahan lagi. Karena itu ditutup dengan tutup pendamaian. Anda sudah berdamai dengan Bapa karena Yesus Kristus. Dan yang luar biasa saya mau beritahu, ternyata tutup pendamaian itu bahasa asli di perjanjian baru, bahasa Gerika. Saya buka kaget, ternyata ditulis mersisit, tahta kasih karunia. Ternyata tutup pendamaian itu nama lainnya mersisit. Kasih karunia Tuhan menutup semua kesalahan Anda. Anda jangan ingat-ingat lagi dosamu, kesalahanmu. Jangan dilongok isi peti itu, hanya membunuhmu. Anda harus Jesus conscious, jangan sin conscious. Anda sadar pengampunan Tuhan daripada sadar tuduhan setan. Kenapa Anda sadar dakwaan daripada sadar pengampunan? Saya tahu beberapa orang di ruangan ini disiksa dengan kesalahannya. Tapi saya harus katakan kepadamu, berhenti dari siksaan itu. Yesus terlalu baik untuk membuat dan membiarkanmu tersiksa. No. Tadi Alkitab bilang, kalau ngelongok isi tong itu, mati kan. Sekarang katakan sama saya, ketertuduhan mengeringkan kerohanian, katakan. Kurang keras. Ketertuduhan mengeringkan kerohanian, yang keras. Mana ada orang tertuduh, terus jadi bangkit rohaninya. Orang tertuduh jadi terhubung sama Yesusnya. Orang tertuduh mengalami hadirat Allah. Omong kosong. Semakin Anda tertuduh, Anda semakin disconnected sama Tuhan. Anda terputus dengan Allahmu. Aku tahu beberapa dari Anda sekarang datang ke sini lagi disiksa dengan kesalahanmu. Engkau telah bersalah besar kepada suamimu atau kepada istrimu. Engkau bersalah besar terhadap bisnismu. Engkau bersalah besar pada karyawanmu, anakmu, papamu, mamamu. Engkau punya salah yang mungkin tidak termaafkan secara manusia. Tapi apapun itu, biarkan tetap ditong. Tutup dengan mercy seat. Kasih karunia Tuhan. Setan senjatanya dakwaan, pantas kita semua hancur. Bayangkan, kita kalau sudah habis kebaktian hari Minggu, senang terobati, seperti dikasih berapa ampul gitu, disuntik. Seger. Itu Minggu, tapi Senin sore sudah mulai melirik dosa. Selasa tertuduh, Rebo hancur lebur, Kemis jadi bubuk. Sabtu malam itu malam pelepasan, minta ampun lagi. Anda tersiksa pada lingkaran setan itu kenapa? Ingat, segala perasaan bersalah yang dipelihara membuat makin terperosok dan berulang. Tapi mengagumi dan meyakini pengampunan malah membuat menang. Ajaib sekali. Kalau perlu prakteklah, semakin Anda menyadari pengampunan Tuhan, mau bersalah itu sungkan. Ngerti enggak? Ada kekuatan, orang yang banyak dikasihi akan banyak memberi kasih. Lukas pasal 7, kalau Anda merasa Tuhan Yesus mengasihimu dan mengampunimu, aneh sekali. Anda bisa bergerak pada tingkatan yang berbeda. Saudara, saya harus kasih tahu sama saudara rahasia besar di gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Nah, itu. Saya sudah carikan foto tapi ini yang paling bagus menggambarkannya. Itu yang tengah atas itu, di atas tutup pendamaian, itu percayalah bukan asbak. Oke? Jangan berpikir liar. Itu namanya mersisit. Di tengah mersisit itu
imam besar setahun sekali pada hari raya Grafirat itu masuk ke ruang maha suci, bawa darah anak domba yang tak bercela, dicipratkan di atas mersisit. Begitu dicipratkan, Shekinah Glory hadir, Tuhan hadir dan bicara. Setelah apa? Setelah darah. Pantes saja dakwaan setan kalahnya sama Wahyu 12. Darah Yesus. Karena darah Yesus itu mewakili belas kasihan Allah, pengampunan Tuhan, pembersihan, pemurnian, penyucian hati nuranimu. Ibrani pasal 9 berkata, darah Yesus menyucikanmu dari hati nurani yang sia-sia. Keren gak? Jadi darah Yesus bukan menyucikanmu dari dosa luar. Darah Yesus menyucikanmu dari hati nurani yang sia-sia. Nah, itu yang ditembak setan, itu hati nurani. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Itu hati nurani. Nah, darah Yesus itu efeknya kepada hati nurani. Wow. Makanya kalau Anda lagi dituduh setan, kamu salah. Langsung jangan mau disiksa perasaan itu. Anda datang kepada Allah, Anda bilang begini, saya akui Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya 2000 tahun yang lalu untuk dosaku. Sekarang aku terima pengampunannya. Selesai. Butuh 2 jam? Enggak. Kan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Terima aja. Akui aja. Wow. Saya mau nanya, jawab. Jawab saudara, kerubim tadi, ingat wajahnya menghadap mana? Coba gambarnya. Menghadap mana wajahnya? Kerubim itu lambang mewakili Allah, wajahnya menghadap ke darah yang dipercikkan itu. Enggak ada gambar kerubim ngelongok tong. Enggak ada, itu gambar salah, oke? Jangan percaya kalau ada gambar kerubimnya noleh kanan agak... Kerubim gak nengok tong, kerubim itu memandang langsung kepada mercy seat dengan darah Yesus Kristus ada di sana. Saya mau kasih fakta lagi. Ini menit-menit berikutnya saya akan tutup. Tapi saya mau kasih fakta yang luar biasa begini. Zaman dulu kalau orang Israel punya salah, mereka punya korban penghapus dosa. Oke, supaya salah mereka hilang. Mereka punya korban penghapus dosa. Apa yang mereka lakukan? Yang orang Israel lakukan adalah membeli binatang korban. Nah kalau Anda baca kitab Imamat, saya sudah berulang-ulang akhirnya hari-hari ini baca kitab Imamat, saya kaget. Ada fakta ini. Nah begini, binatang yang dibawa itu sesuai kekayaan. Misalnya orang Israel yang nggak mampu bawa merpati. Middle class, lumayan kaya, dikit, bawa kambing dan domba. Kalau kaya banget, bawa gajah nggak ada. Kalau kaya banget, bawa lembu sapi. Jadi orang Israel itu tergantung status ekonominya. Kalau miskin bawa merpati, kalau kaya banget bawa lembu sapi. Nah, kalau mereka korban penghapus dosa itu domba, mereka biasanya membawa kambing domba itu ke imam. Sebelum dipersembahkan ke Tuhan, dibawa ke imam. Nah imam itu tugasnya begini, ngecek hewan binatang korban, dicek. Wih lucu, bukan lucunya, enggak Imam Medan itu. Enggak ada yang dicek, enggak ada lucunya. Yang dicek adalah, ini bulunya putih, digoyang-goyang sehat, dilihat matanya, segar, tanpa cacat celah, enggak ngiler, bagus ini. Setelah tanpa cacat celah, terus imam bilang begini, tumpangkan tanganmu. Oh, jadi si pendosa tadi, itu kemudian tumpangkan tangan, kata Alkitab, terus dosanya pindah ke binatang suci itu, dan kesucian dan keindahan binatang ditransfer ke dia. Terjadi transfer spirit, pemindahan roh itu. Jadi kesalahannya ditanggung si domba, kasihan enggak dombanya? Tapi kesucian dan kemuliaan dan keindahan dan kecantikan domba pindah ke dia. Nah setelah itu baru dipersembahkan, Tuhan senang. Ada satu rahasia.
Yang dicek imam bukan pembawa korban. Yang dicek korbannya. Korban Anda kan Yesus. Jadi bukan Anda yang diteliti. Makanya Kristen itu jangan bangkit-bangkitkan kesalahan. Sudah selesai dalam Yesus. Bapa telah menyerap, Yesus telah menyerap seluruh kemurkaan Bapa. Seluruh dosa manusia di bumi diserap oleh Yesus di Kalvari. Udah habis. Jadi kalau Anda berdoanya tiap hari, ampuni Tuhan, ampuni. Anda mau tahu? Itu doa paling geblek seluruh dunia. Mari kita lihat ayatnya, seberapa bodoh apa yang kita lakukan. Sorry, saya kasih ayat yang banyak sekali yang belum kita baca. Bentar ya. Ini pendamaian. Wow. Nah, saudara, waktu Yesus telah mempersembahkan korban itu, maka Alkitab berkata kemudian dia duduk. Coba Anda lihat di dalam misalnya 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Mersisit, kata pendamaian di situ, kalau Anda buka bahasa Girika, artinya mersisit atau tahta kasih karunia. Terus Ibrani 9 ayat 12, enggak apa-apa, ini ayat bagus, kita cek. Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Yesus telah masuk sekali untuk selama-lamanya dengan membawa korban darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia mendapat kelepasan kekal. Wow, ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan kemudian telah melepaskan karya Kalvari untuk Anda. Sekarang ayat terakhir dari saya, yaitu Ibrani 10. Mari kita lihat ayat terakhir kita. Ngafalinya gampang nih ayat terakhir ini. Ibrani 10, ayat 10, 12, 14, kegenapan kelipatan 2. Ibrani 10, ayat 10, 12, 14. Saya baca ayat 10 dulu. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali. Anda telah dikuduskan berapa kali? Berhari-hari? Berkali-kali? No. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk tahun ini. Selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jangan Anda anggap Yesus tiap hari mempersembahkan tubuh. Udah satu kali untuk selama-lamanya, ayat 12, keren banget. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, satu kali aja. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus setelah mempersembahkan korban, menyucikan dosamu, dia duduk. Nah di Alkitab duduk itu lambang dari istirahat atau rest. Nah kalau Anda berdoa, ampuni, Tuhan tidak duduk, berdiri lagi. Anda tuh suka buat Yesus duduk, berdiri. Betapa kurang ajar umat Tuhan itu. Kan udah selesai. Ayat 14, keren banget. Ayo, kalau ini baca sama-sama. Oke, ini ayat terakhir kita. 2, 3, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Anda dikuduskan di ayat 10 dan 12, ayat 14 bukan hanya dikuduskan, disempurnakan satu kali untuk selama-lamanya. Saya mau nanya, siapa yang sudah sempurna di ruangan ini angkat tangan? 3, 9, 15, aduh, baca lagi. 1, 2, 3, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan
untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Siapa yang telah sempurna di ruangan ini angkat tangan. Terakhir baca lagi. 2, 3. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Siapa yang telah sempurna di ruangan ini angkat tangan. Jelas lebih baik, luar biasa. Nah, setan bilang, mana sempurnanya? Menurut penelitian psikologi, manusia itu sehari gagal 14 kali. Mana mungkin, kita juga manusia, kita tidak sempurna. Nah, setan selalu mendakwamu dari sisi kelemahanmu. Kita harus tahu, roh, tubuh, jiwa. Rohmu sudah sempurna. Bukankah Alkitab bilang kamu ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi bagi orang Kristen ayatnya jadi nyeleneh. Yang baru, kamu manusia baru, ciptaan baru, yang baru sudah datang. Yang lama sudah hilang kan mestinya. Kita enggak, yang lama datang lagi. Yang baru hilang lagi. Itu tiap hari ayat-ayat itu ganti loh. Masa Anda ganti ayat seenaknya? Kan yang jelas yang baru sudah datang, yang lama telah pergi. Kenapa Anda bilang yang lama balik lagi? Anda memperkosa ayat-ayat yang suci. Yang belum sempurna itu kan pikiran kita, jiwa kita. Yakobus 1 berkata dalam proses, in progress itu jiwa. Tubuh itu nanti. 1 Korintus 15, bahwa tubuh kita diubah nanti kepada tubuh kemuliaan. Tapi roh, tidak ada masalah. Nah, setan sikatnya rohmu. Karena kalau rohmu lemah, jiwamu lemah, tubuhmu lemah, dan sakit akan datang. Tadi British University, kekebalan tubuh bisa hilang gara-gara perasaan rasa bersalah. Wow. Siapa yang telah sempurna di ruangan ini angkat tangan. Pesan saya terakhir, saya tutup dengan ini. Jangan biasakan longok isi tong. Udah selesai. Dan ini kalimat terakhir saya. Kalau Anda tahu Anda sudah didamaikan oleh darah Yesus kepada Allah, maka hadirat Allah ada di atas tabut. Anda ngalami kehadirannya karena mersisit kemurahan Yesus Kristus lah. Sadari kemurahannya daripada dakwaan setan. Sadari pengampunannya. Anda akan terhubung lagi dengan Tuhanmu. Bangkit berdiri. God bless you all. Woohoo!